Bayangkan kamu hidup 2600 tahun lalu di tanah gersang Persia. Setiap hari, kamu menggembalakan domba, berlindung dari terik matahari, dan tunduk pada raja-raja asing yang berkuasa atas hidupmu. Tak ada yang menyangka bahwa dari tanah seperti inilah akan lahir seorang pemimpin yang mengubah peta dunia selamanya. Namanya Cyrus II atau yang kita kenal sebagai Cyrus the Great. Cyrus lahir sekitar tahun 600 SM dari keluarga kerajaan Achaemenid. Masa mudanya sederhana, hidup bersama suku Pasargadae, kaum semi-nomaden yang menggantungkan hidup pada ternak domba, kambing, dan sapi di wilayah yang kini kita sebut Iran. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaan itu tersimpan ambisi yang membara. Pada tahun 558 SM, Cyrus naik tahta sebagai raja kecil, raja vasal istilahnya. Artinya, ia masih harus tunduk pada kekaisaran Median yang lebih besar dan berkuasa. Ibarat CEO perusahaan cabang yang masih harus melapor ke kantor pusat. Tapi Cyrus tidak betah jadi bawahan selamanya. 5 tahun setelah naik tahta, Cyrus mengambil langkah berani, memberontak melawan Raja Astyages dari Median. Ini bukan perkara mudah. Median jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih berpengalaman. Tapi Cyrus punya satu kartu as, seorang jenderal Median bernama Harpagus yang memilih membelot ke pihaknya. Dengan bantuan itu, Cyrus mengalahkan pasukan Astyages dalam pertempuran Pasargadae dan merebut ibu kota Ekbatana pada 550 SM. Kemenangan besar, musuh takluk. Lalu apa yang dilakukan Cyrus? Ia memberikan pensiun yang layak bagi Astyages. Ya, kamu tidak salah dengar. Alih-alih memenggal kepala sang raja yang kalah, seperti yang lazim dilakukan di era itu, Cyrus justru mempersilahkan Astyages menikmati hari tuanya dengan nyaman. Ia juga mempertahankan Ekbatana sebagai ibu kota musim panasnya dan mengangkat para bangsawan Median ke posisi-posisi penting. Ini adalah taktik jenius. Dengan merangkul musuh yang kalah, Cyrus mendapat loyalitas tanpa harus menghabiskan energi untuk memadamkan pemberontakan. Meski begitu, sisi pragmatis Cyrus tetap tajam. Menantu dan cucu Astyages yang berpotensi menjadi ancaman dieksekusi. Cyrus ramah, tapi bukan naif. Kebangkitan Cyrus membuat gelisah Croesus, Raja Lydia, penguasa wilayah yang kini menjadi bagian barat Turki. Croesus terkenal kaya raya. Istilah sekaya Croesus bahkan masih dipakai hingga hari ini. Sebelum menyerang, Croesus minta pendapat Oracle Delphi, semacam peramal paling terkenal di dunia Yunani kuno. Jawabannya, jika kamu berperang, sebuah kekaisaran besar akan runtuh. Croesus sumringah, ia menafsirkan ramalan itu sebagai tanda kemenangan. Pada 547 SM, ia memimpin pasukan besar melintasi Sungai Halis untuk menyerang Persia. Pertempuran pertama berakhir seri. Croesus mundur ke ibu kotanya, Sardis, merasa aman karena musim dingin yang keras. Siapa yang mau berperang di tengah dingin membeku? Cyrus mengejar pasukan Lydia tepat di saat mereka tidak menyangka dikejar. Dan dalam pertempuran timpra yang menentukan, Harpagus si jenderal pembelot kembali beraksi dengan ide yang tidak terduga. Ia menempatkan prajurit berkuda di atas unta pengangkut barang dan menaruhnya di garis depan. Kenapa? Karena bau unta ternyata membuat kuda-kuda peterang Lydia panik dan lari kocar-kacir dari medan perang. Sardis pun jatuh. Ramalan Oracle Delphi terbukti benar. Sebuah kekaisaran besar memang hancur. Sayangnya bagi Croesus, itu adalah kekaisarannya sendiri. Sekali lagi, Cyrus menerapkan pendekatan konsiliasi. Perbendaharaan Sardis tetap dijaga. Croesus dibawa ke istana dan budaya dan agama setempat dibiarkan berjalan seperti biasa.
Setelah Barat aman, Cyrus membangun mesin perangnya lebih kuat lagi. Korps elit kavaleri pemanah dan kereta perang berpisau. Pakar sejarah John W. Eiley dari University of California, Santa Barbara mencatat bahwa pasukan Cyrus unggul bukan hanya soal kekuatan, tapi soal kecepatan dan motivasi. Mereka bisa bergerak lebih cepat dari perkiraan musuh, bahkan di musim dingin. Pada 539 SM, giliran Kekaisaran Neo-Babilonia yang harus berhadapan dengan Cyrus. Pasukan Persia menghancurkan tentara Babilonia di Opis, lalu bergerak menuju kota terbesar di dunia kuno itu. Tembok Babilonia yang legendaris, yang katanya tak bisa ditembus, akhirnya tidak perlu ditembus. Kota itu menyerah tanpa perlawanan berarti. Cyrus mengabadikan momen ini dalam Cyrus Cylinder, sebuah artefak tanah liat berbentuk tonggak yang ditemukan pada 1879. Di dalamnya, ia mengklaim masuk ke Babilonia dengan damai di tengah kegembiraan dan sorak-sorai. Tak lama setelah itu, Cyrus melakukan hal yang membuatnya dikenang sepanjang masa. Membebaskan kaum Yahudi yang sudah 50 tahun ditawan sejak penghancuran Bait Suci Yerusalem oleh Nebukadnezar II. Ia mengizinkan mereka pulang ke Yerusalem dan membangun kembali rumah ibadah mereka. Tindakan ini begitu luar biasa, sampai nama Cyrus tercatat dalam kitab Yesaya di Perjanjian Lama. Satu-satunya penguasa non-Yahudi yang disebut diurapi Tuhan. Dengan semua penaklukan itu, Kekaisaran Persia membentang dari Laut Egea di barat hingga Sungai Indus di timur. Cyrus menyatakan dirinya Raja Alam Semesta, dan tak ada yang berani membantah. Tapi, sejarah yang jujur harus menyebutkan sisi lainnya. Di balik citra toleran itu, Lee menekankan bahwa Kekaisaran Cyrus tetap berfokus pada ekstraksi kekayaan dan tenaga kerja dari wilayah yang ditaklukkan, termasuk praktik perbudakan. Ketika kaum aristokrat Lydia memberontak soal perbendaharaan, Cyrus memerintahkan eksekusi para pemimpin pemberontak dan memperbudak pengikutnya. Jenderal Harpagus pun tercatat melakukan pengepungan brutal terhadap pemukiman-pemukiman Yunani di Ionia, memaksa ribuan orang mengungsi jauh hingga ke Italia. Cyrus adalah pemimpin yang visioner, tapi ia tetap seorang penguasa kuno yang hidup di era kuno. Kekuasaan Cyrus berakhir sekitar 529 sebelum Masehi, kemungkinan besar karena luka di medan perang saat kampanye militer di perbatasan timur kekaisarannya. Jasadnya dibawa kembali ke Pasar Gada dan diistirahatkan dalam sarkofagus emas di dalam sebuah makam batu yang megah. Ia digantikan putranya, Kambises II, yang melanjutkan ekspansi hingga ke Mesir. Kekaisaran yang ia bangun bertahan selama 2 abad, stabil dan makmur, sebelum akhirnya runtuh di tangan Alexander the Great pada 330 sebelum Masehi. Apa yang membuat Cyrus berbeda dari para penakluk lainnya? Ia mengerti sesuatu yang sering dilupakan oleh para pemimpin. Memenangkan perang itu mudah, tapi mempertahankan perdamaian jauh lebih sulit. Dengan merangkul budaya, agama, dan elit lokal yang ditaklukkannya, ia membangun kekaisaran yang tidak terus-menerus bergejolak dari dalam. Ia bukan tanpa celah, tapi di antara para penguasa di zamannya, Cyrus the Great berdiri sebagai sosok yang mengajarkan dunia bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal pedang, tapi juga soal kebijaksanaan. Dan itulah mengapa 2600 tahun kemudian, kita masih menceritakan kisahnya.